Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana bi hidayatil Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pengurus mushola Al-Maghfirah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ustaz, Bapak Imam, Bapak RW, Bapak Ibu-ibu, jamaah salat subuh mushola Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat melihat dan merasakan nikmatnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kenikmatan ini selalu dapat kita rasakan sampai akhir hayat kita, sehingga setiap tarikan napas kita dan setiap gerakan tubuh kita ini senantiasa bernilaikan ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan menyampaikan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan curahan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa bagi ahli waris yang sudah mendapatkan harta warisan, tentunya mereka tidak lagi berhak untuk mendapatkan wasiat. Namun ada para ulama berpendapat boleh jika ada kesepakatan dari saudara-saudara yang lain. Bisa saja karena di antara anak yang ditinggalkan oleh almarhum, misalnya ada 5 orang, ternyata salah satu dari yang 5 ini kehidupan ekonominya luar biasa susah, sementara 4 yang lainnya hidup dalam kondisi mapan. Maka sekalipun dia mendapatkan harta warisan, tak juga bisa mengangkat perekonomian keluarganya. Lalu andaikan orang tuanya mau berwasiat, maka hendaklah dia kumpulkan anak-anaknya. Sepakat anak-anaknya maka boleh menerima sepertiga dari harta peninggalan, kemudian mendapatkan lagi dari warisan itu sendiri jika saudara-saudaranya yang lain sepakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita akan membahas satu hadis dari Ibnu Umar, di mana hadis ini dapat kita lihat dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, juga dalam kitab Imam Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Semua kitab yang 6 ada nampaknya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab tentunya. Anna Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab, artinya bapak dari Ibnu Umar, khalifah yang kedua. Tasaddaqa bimalin. Umar bin Khattab tasaddaqa bimalin. Tasaddaqa ini maknanya bersedekah. Bimalin dengan hartanya. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersedekah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena Umar bin Khattab ini dalam sejarahnya salah seorang Umar yang didoakan oleh Nabi. Allahumma a'izal Islam ya Umar ini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, kuatkanlah Islam ini dengan 2 orang Umar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu boleh, misalnya pengurus masjid, pengurus mushola ingin
ada orang yang bisa menjaga musola ini dengan sebaik-baiknya, didoakan agar terbuka hidayahnya. Dia ingin sholat berjamaah, dia ingin aktif di musola ini, boleh. Karena di zaman Nabi pernah mendoakan agar Islam ini gagah, Islam ini kuat dengan dua orang umat. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Kenapa Nabi memilih dua orang Umar ini? Umar bin Khattab diketahui bersama bahwa orang yang tidak takut mati, orang yang beraninya luar biasa. Nabi tahu sifat Umar seperti itu, dan Nabi ingin punya pengikut yang bisa menjaga Islam ini zahir batin. Jangan karena digertak sedikit udah lalu. Nabi tidak ingin. Maka didoakan oleh Nabi agar Umar bin Khattab, orang yang luar biasa pemberaninya, bisa masuk Islam sehingga dia bisa menjaga Islam ini, bisa mensiarkan Islam ini dengan luar biasa. Lalu Amr bin Hisham, Abu Jahal yang kita kenal, seorang anak muda yang kuat dan teguh dalam memegang agamanya. Jadi Abu Jahal ini luar biasa kalau memegang teguh agamanya, tak akan goyah. Ditawarin apapun, dibisikan apapun, dikasih apapun, tak akan goyah. Maka Nabi juga ingin agar Islam ini pengikut-pengikutnya, pemuka-pemukanya tidak mudah goyah. Jangan karena dikasih jabatan sedikit lah berubah hukumnya. Dikasih amanah sedikit yang nampaknya uangnya akan berlimpah ruah, bisa saja yang halal menjadi haram, misalnya kan. Sebaliknya pun, kalau sudah yang halal menjadi haram, yang haram pun bisa menjadi halal. Na'udzubillah. Jadi dua orang ini memang ketika itu, saat itu, adalah orang yang luar biasa hebatnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah saya sampaikan, begitu kuat memegang teguh agama dan percaya oleh orang-orang kafir Quraisy, bukan hanya kalangan biasa. Abu Thalib saja, paman Nabi Abu Thalib yang ketika meninggal dunia, Nabi datang, Abu Jahal datang, lalu Nabi membisikkan ke telinga pamannya Abu Thalib, "Ya, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat ini nanti akan aku jadikan saksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah pamanku yang sudah memeluk agama Islam. Maka kalimat ini akan menyelamatkan pamanku. Tapi Abu Thalib tak ada respon. Datang Abu Jahal, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau rela meninggalkan agama bapakmu Abdul Muthalib?" Begitu bisikan Abu Jahal ke telinga Abu Thalib. Belum juga ada respon. Dibisikkan Nabi lagi, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah." Tak juga ada respon. Dibalas oleh Abu Jahal, "Wahai Abu Thalib, relakah engkau meninggalkan agama bapakmu Abdul Muthalib?" Sampai 3 kali Nabi membisikkan itu, sampai 3 kali pula Abu Jahal membisikkan kata-kata. Yang satu mengajak kepada agama yang bertauhid, mengesahkan Allah, beriman, sementara Abu Jahal tetap membisikkan agar Abu Thalib tidak berubah dari akidah yang selama ini dia. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, Abu Thalib memilih
aku tidak akan meninggalkan agama bapakku Abdul Muthalib. Maka Nabi menangis. Ini luar biasa. Orang percayanya apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Maka bapak ibu-ibu, ringkas sejarahnya yang dikabulkan Allah dalam doa Nabi itu kan hanya Umar bin Khattab. Maka dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab memeluk Islam. Sehingga luar biasa. Ketika di hadapan Nabi, apa kata Umar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu orang yang amat saya benci di kota Mekah ini adalah engkau. Tapi sekarang engkau adalah orang yang amat sangat saya cintai. Jadi berbalik 180 derajat. Dulu agama yang amat sangat tidak saya sukai adalah agama yang kau ajarkan, agama yang kau sampaikan, yang kau dakwakan. Tapi sekarang agama yang amat sangat aku cintai adalah agama Islam. Jadi bapak ibu-ibu, luar biasa. Maka Nabi luar biasa juga bersyukur kepada Allah karena doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Umar di dalam hadis ini, sesungguhnya Umar bin Khattab tasaddaqah, bersedekah bimali dengan hartanya ketika Rasulullah SAW di zaman Nabi Muhammad SAW. Wa kana yuqalu lahu. Jadi dalam sedekahnya ini Nabi langsung menyebutkan Samghun. Jadi Samghun ini nama pohon kurma. Wa kana nakhlan, di mana Samghun ini nama pohon kurma. Jadi ada pohon kurma yang khusus diberi nama dengan nama tersebut, lalu pohon kurma yang diberi nama itulah yang dijadikan sedekah oleh Umar bin Khattab. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini bahwa disebutkan nama dari pohon kurma itu. Nah, maka ini menjadi pelajaran bagi kita berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Oh, kalau kita mau bersedekah boleh kita khususkan. Misalnya bapak-bapak punya kebun sawit, misalnya ada di desa apa? Misalnya desa Air Putih, misalnya. Sebutkan, saya punya kebun sawit yang ada di desa Air Putih, kecamatan ini, kabupaten ini. Kalau kita di Kota Pekanbaru ini mungkin tak punya kebun, tapi bapak ibu misalnya punya rumah kos-kosan, punya rumah petak. Saya ketika mengisi kajian subuh seperti ini di Jalan Nangka, rupanya masjid itu 3 tahun yang lalu baru pertama kali mengadakan kegiatan subuh, di mana sholat subuhnya itu dilanjutkan dengan tausiah. Biasanya sholat subuh saja. Ketika pembukaan, lalu setelah selesai tausiah ada sholat syuruk, sholat sunat Isra. Ada seorang bapak, dia bilang, saya Ustadz bukan sombong, tapi rasanya 5-6 kali pergi haji sudah, umroh saya setiap tahun, tapi Ustadz jujur baru kali ini saya tahu ada sholat Isra yang ternyata pahalanya luar biasa. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tahu ada orang sholat Ustadz jam seperti itu, saya tidak tahu saya apa nama sholatnya. Rupanya ini sholat Isra kata Allah. Setelah selesai tausiah, selesai sholat Isra, sarapan pagi karena hari Ahad. Setelah sarapan pagi, ketua masjid menyampaikan, kita rencananya ingin mencari Pak Imam, tapi dana masjid kita nampaknya kurang mencukupi. Lalu bapak tadi, yang tadi baru seumur hidupnya mengawali sholat Isra, angkat tangan. Ketua, kan ada rumah petak saya di sini. Dia bilang,
rumah petak saya ini hasilnya dalam setiap bulan silahkan digunakan untuk insentif Pak Imam. Jadi sangat semangatnya Bapak tadi, karena baru kali itu dia melakukan sholat sunat isyraq itu, muncullah pemikiran dari Bapak ini, dia mau mensedekahkan hasil daripada rumah petak tadi. Nah, ini sesuai dengan hadis. Jadi dihususkan. Faqala Umar, maka Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni istafattu malan wa huwa indi nafis. Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, ini sungguhnya aku istafattu malan, saya mengambil manfaat malan dari harta saya ini, wa huwa indi nafis. Harta ini memang harta yang melimpah ruah, ya, kebun yang bernama pohon kurma yang bernama Samghun tadi memang hasilnya melimpah ruah. Saya mengambil manfaat dari harta tersebut, dari kebun tersebut, di mana kebun itu luar biasa melimpah ruah hasilnya. Fa'aradtu an atasaddaqa bihi, maka saya ingin mensedekahkannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab atas apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Tasaddaq bi asli, sedekahkanlah pokoknya. Jadi kata Nabi, tasaddaq bi asli, sedekahkanlah pokoknya. La yubahu, tak boleh dijual, wala yuhabu, dan tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, dan tidak boleh diwariskan. Walakin yunfaku samaru, tetapi engkau infakkan samaru, buahnya. Fatasaddaqa bihi Umar, maka Umar melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disedekahkan itu manfaatnya, hasilnya. Boleh. Jadi seperti rumah kos-kosan tadi, rumah petak tadi, bukan rumahnya tapi hasilnya. Hasil sewa dalam setiap bulannya itu maka dimanfaatkan untuk insentif Pak Imam. Hasil sewa dalam setiap tahunnya itu misalnya diinfakkan untuk masjid, lalu dibangunkan untuk masjid, musola atau kegiatan dari masjid atau musola tersebut, boleh. Ini ada hadis. Tapi tetap juga Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah terucap kata seperti itu, la yubahu, tak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh pula dihibahkan, wala yurasu, bahkan tak boleh pula diwariskan kepada ahli waris. Karena ini kan menyangkut apa yang kita sampaikan di hadis sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya memberikan batas sedekah itu? Misalnya rumah peta ini akan saya sedekahkan hasilnya, hasil sewa dari rumah peta ini sampai saya meninggal dunia. Boleh, tidak ada masalah. Berarti dia bersyarat. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka sudah putus batas sedekahnya tersebut, lalu itu akan menjadi hak dari ahli waris. Tapi kalau tidak disebutkan, maka berdasarkan hadis ini berarti tak boleh nanti ahli warisnya mengambil. Itu kan harta bapak saya, tak ada dijual oleh bapak saya. Bapak saya yang bilang, ambillah manfaatnya, ambillah hasil sewanya. Kalau dia kebun, ambillah hasil kebunnya. Lalu kata ahli waris, karena bapak saya bilang seperti itu, sekarang bapak saya sudah meninggal dunia, berarti dia hak ahli waris. Tak boleh. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada jamaah kita yang melakukan hal ini, karena dunia kita sudah maju seperti sekarang, lebih baik di atas kertas hitam dan putih. Artinya ada keterangan bentuk wakafnya,
ataukah bentuk sedekahnya yang menyatakan hal itu. Nah, mestinya memang ahli waris paham, maka perlu juga mengaji. Ini kadang-kadang ahli waris kan tak mengaji. Bapaknya luar biasa solehnya, aktif berjamaah, selalu memberikan sedekah, selalu menyampaikan hal seperti ini. Banyaklah sedekah bapaknya. Ketika ahli waris diambilnya, tak boleh. Hadis ini menjelaskan wala yurasu, tak boleh juga dia diwariskan, kecuali kalau memang ada batasan seperti tadi. Saya akan mensedekahkan hasil dari rumah sewa saya ini, hasil kebun saya ini, misalnya selama 10 tahun. Ternyata bapak ini barulah 1 tahun berjalan dia meninggal dunia, berarti 9 tahunnya masih berlaku. Nah, kalau sudah habis 10 tahun, maka bisa ahli waris untuk mengambil kembali dari harta itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lebih bermanfaat kalau ada yang melakukan hal seperti ini. Ada juga yang, Pak Ustadz, saya kan totalitas, bukan hanya hasil, saya serahkan semua. Itu lebih baik. Kenapa? Karena saya tak mau Pak Ustadz nanti ketika saya meninggal dunia jadi masalah. Lebih baik saya serahkan semuanya. Itu lebih baik. Jadi bukan hasilnya saja, tetapi bendahnya, barangnya itu juga dia sedekahkan ataukah dia wakafkan kepada yang bersangkutan. Ini kan banyak terjadi. Banyak orang yang kalau dia mewakafkan, misalnya saya wakafkan tanah yang di atasnya ada tumbuh-tumbuhan disebutkan, misalnya pokok sawit sebanyak 500 batang disebutkan. Sebab kalau dia menyebutkan tanah berarti tanahnya saja, sawitnya tidak. Maka kan harus jelas. Ini ada di kampung dulu bapak, ibu-ibu, karena bapak ini memang ahli bersilat lidah, dia jual rumah. Katanya saya mau beli rumah saya, dibelilah oleh orang. Karena dalam surat itu hanya rumah, ketika pembayaran dia bilang cabut, saya tak jual tanah, yang saya jual rumah. Kan kacau jadinya kalau seperti ini. Maka harus jelas dalam surat itu, saya jual rumah, dapur saya tak saya jual. Oh, kan tambah kacau lagi. Kok bapak dapur sama rumah kan menyambung? Enggak. Kebetulan pula dari rumah ke dapurnya itu berbeda pula. Ada pula jembatan ke dapurnya itu. Jadi rumah saja yang dia jual, dapur tidak. Rumah saja yang dia jual, tanah tidak. Maka harus jelas di suratnya itu. Kalau kita menerima wakaf, menerima hibah, harus jelas yang dia hibahkan itu apa. Kalau tanah berarti tanah saja. Tapi beserta isinya, berarti apa yang ada di atas tanah itu, baik itu tumbuh maupun tegak berdiri di atas tanah itu, berarti sudah menjadi bagian yang include di dalam wakaf atau sedekahnya itu. Nah, boleh juga kita tidak semuanya seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau punya kebun kurma, dijelaskan pula nama kurmanya itu sabun. Lalu hasilnya yang disedekahkan beliau, dan itu dibolehkan. Yalah, kalau dalam hadis ini gambarannya kurma, tapi kehidupan kita sekarang kan banyak. Ada orang punya rumah peta, ada orang punya kebun sawit, punya kebun karet, ada pula orang punya peternakan, ada orang yang punya kolam, kolamnya sudah banyak, 10 buah kolam bisa. Di mana hasil kolam itu 1 kali panen, misalnya 1 kolam bisa menghasilkan 3 juta. Berarti kalau 10 30 juta. 2 kolam hasilnya diinfakkannya, disedekahkannya, diwakafkannya. Boleh. Hasilnya kolamnya tidak, ikannya pun tidak, tapi hasil dari penjualan kolam tersebut. Pak Ustadz, yang saya sedekahkan itu keuntungannya boleh. Artinya lebih kecil lagi. Ketika dia jual, ternyata kolam itu modalnya misalnya 5 juta, hasilnya dapat 8 juta, berarti 3 juta keuntungannya.
dipotong pula petugas segala macam, tinggal 2 juta, maka 2 juta yang diinfakkannya, yang diwakafkannya. Boleh. Selama berapa? Sampai saya tetap memproduktifkan kolam ini. Kalau sudah tak produktif lagi, Pak Ustadz, tidak jadi masalah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh, silakan. Saya punya kedai Pak Ustadz. Kedai saya ini satu hari omsetnya misal 1 juta. Bersihlah Pak Ustadz sekitar 300.000. Maka kata bapak, kata ibu, 5% dari keuntungannya saya wakafkan. Berarti keuntungannya setiap hari 5%, dihitungnya setiap pekan, dihitungnya setiap bulan, dihitungnya setiap tahun, lalu diserahkannya. Boleh, tak jadi masalah. Sampai kapan? Sampai kedai saya ini berdiri, Ustaz. Kecuali kalau saya tak punya kedai lagi, misalnya kan saya bangkrut, nah baru berhenti. Yalah, kalau udah bangkrut apalagi? Katakan jelas ya kedai. Tapi bapak ibu yakin saja, kalau kita selalu mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah, tak ada ceritanya usaha kita itu akan bangkrut. Pasti dia akan bertambah, pasti dia akan berkembang, pasti dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini sekali lagi berbicara tentang boleh kita mensedekahkan hasil dari usaha yang kita miliki. Bukan usahanya, tetapi hasilnya. Usahanya tetap menjadi milik kita, tetapi hasilnya bisa kita sedekahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita melanjutkan kembali pada permasalahan ini karena masih menyentuh tentang waris. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala al-qatilu la yaris. Orang yang membunuh la yaris, maka dia tidak mendapatkan warisan. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa liqatilin mirathun. Orang yang membunuh tidak akan mendapatkan warisan. Jadi bapak ibu, dua hadis ini menyatakan bahwa kalau ada orang yang membunuh, seorang anak membunuh bapaknya, anak membunuh ibunya, sebaliknya juga bapak membunuh anak misalnya, kemudian ibu membunuh anak. Ada kira-kira ibu yang membunuh anaknya, Bu? Bu? Ibu? Ada. Ya tapi kalau udah besar rasanya belum ada beritanya. Kebanyakan ini anak yang aqul liwalidayhi, durhaka kepada orang tuanya, karena biar cepat mendapatkan harta waris maka orang tuanya dibunuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang seperti ini tidak akan mendapatkan harta warisan. Jadi dalam Islam luar biasa ketatnya permasalahan harta warisan ini. Memang syarat mendapatkannya ada yang meninggal. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita, orang belum meninggal dunia, dia bilang saya sudah membagikan harta warisan. Kok bapak belum meninggal dunia? Kata seorang ibu, sebelum saya mati, harta warisan ini mau saya bagikan. Kok ibu kan belum mati? Sebenarnya yang bisa disebut dengan warisan itu apabila yang punya harta itu sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup ini bisa namanya hibah, bisa namanya kalau mendekati ajal, kemarin kita bahas tentang wasiat seperti itu. Tapi kalau masih hidup tak ada istilah waris. Ini perlu juga kita luruskan. Saya Pak Ustadz tak mau nanti anak-anak saya berbala bangka
sampai saling laporkan ke polisi. Kenapa? Karena urusan harta warisan. Maka sebelum saya mati, harta warisan itu akan saya bagikan. Bukan warisan namanya. Bisa saja dia menghibahkan, udahlah harta saya ini sekian, lalu saya bagikanlah. Anak yang pertama dapat 1 hektar, anak yang kedua dapat 1 hektar, dibagi rata. Itu bukan warisan namanya. Pemberian yang lebih akrab kita kenal dengan istilah hibah, dari orang tua kepada anak-anak. Nah, kata bapaknya, kata ibunya, karena mereka masih hidup, yang ini tidak akan saya berikan karena saya masih hidup. Inilah untuk biaya kami berdua hidup menjelang mati. Tak boleh pula dikasihkan semua. Ini ada pula orang tua ngasihkan semua, akhirnya hidupnya terlunta-lunta, anaknya tak pula berbakti kepada orang tuanya. Padahal hidup anaknya dikasih dari orang tua, setelah dikasih akhirnya tak juga dia berterima kasih mau merawat orang tuanya. Maka dalam konteks inilah Islam sesungguhnya tak boleh bapak-bapak, ibu-ibu mensengsarakan kita sendiri. Maka andaikan pun mau menghibah, jangan semuanya, sisakan karena kita masih hidup. Siapa yang membiayai hidup kita? Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, nanti barulah akan dibagi harta warisan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi orang yang bunuh sekali lagi tidak boleh. Jadi ada seorang anak, biar cepat harta warisan itu mereka rasakan dapat dibagi, bermusyawarah mereka, kita bunuh saja bapaknya. Na'udzubillah. Kan banyak itu kita tengok di berita, baik yang di Jawa maupun di Sumatera. Berapa bulan yang lalu kan di Sumbar, seorang anak membakar orang tuanya biar cepat dapat harta warisan. Ini biasanya anak yang mabuk, anak yang sudah ngeheng, dia mau minta uang untuk narkoba, tak dikasih orang tuanya. Orang tuanya tidur, disiramlah sama minyak tanah atau bensin, dibakarlah orang tuanya. Na'udzubillah. Maka bapak ibu-ibu, kalau seperti ini terjadi dan sudah diputuskan oleh polisi bahwa pembunuhnya si A, la yaris, maka tidak akan mendapatkan warisan. Sama seperti kemarin yang terjadi, hakim pengadilan di Medan asli orang Aceh dibunuh oleh istrinya. Jadi istrinya itu tidak akan mendapatkan harta warisan dari suami, walaupun itu istrinya yang sah, karena istri bersekongkol, berkomplotan dengan laki-laki lain untuk membunuh suaminya, bahkan dia pun ikut, begitu kan, ikut pula dia membunuhnya, jelas tidak akan mendapatkan harta warisan. Biasanya negara pun paham tentang hal ini, keluarga pun paham, maka tentunya seperti istri dari mantan istri dari Pak Hakim ini tidak akan dikasih harta warisan karena dia membunuh. Jadi orang-orang yang memang urutannya mendapatkan waris, kalau ada yang di antara mereka ini yang membunuh sehingga sang pemilik harta ini meninggal dunia, maka tidak sama. Kata suaminya, biar cepat ini harta warisan ini dapat, kubunuh sajalah istri. Dibunuhnya istrinya. Maka harta yang ada selama ini tidak akan bisa didapatkan oleh suaminya sebagai ahli waris. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir dalam hadis ini permasalahan muslim dan kafir. Sama halnya an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Usama bin Zaid semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Orang Islam tidak akan mewarisi kafir dan orang kafir tidak akan pula mewarisi Islam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya ikut juga di IPMR, Yayasan Pembina Mu'alaf Riau. Jadi ada mu'alaf kita ini dicari-cari, dikejar-kejar oleh orang tuanya, lalu diancam oleh orang tuanya.
kata orang tuanya, kalau kamu pindah agama maka semua harta peninggalanku tidak akan kau dapatkan. Ya sudah, komitmen sudah. Satu keluarga non muslim, lalu anaknya masuk Islam, tak usah diancam. Memang dalam Islam sudah ada aturannya. Resiko ketika anak itu berpindah agama masuk Islam, tentu dia akan memahami ini, bahwa nanti dia tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Jadi tak usah takut, saya sampaikan, Adinda, tak usah takut. Memang udah seperti itu ketentuannya. Tidaklah orang tuamu menyampaikan itu, Nabi sudah menyampaikan itu. Sebaliknya juga ketika ada orang tua yang beragama Islam, gitu kan, andaikan masih hidup seperti umumnya Ipan Gunawan yang katanya mendapatkan mimpi dia bisa bercakap, berdialog dengan Tuhan katanya, itu kan, dia pindah agama. Awalnya Islam, pindah ke Kristen. Nah, andaikan orang tuanya masih hidup, ataupun karena dia sudah pindah agama seperti ini, orang tuanya masih hidup, maka meninggal orang tuanya, maka dia tak boleh menerima warisan dari orang tua. Sudah ada aturannya, jadi tak perlu disampaikan. Banyak yayasan pembina Malariam itu yang kondisinya seperti itu. Bahkan akhirnya kita kasihkan satu rumah khusus untuk pembina mualaf. Jadi baik suami maupun istri maupun orang tua yang mau mengancam-ancam tak boleh, karena kita pun ada pengacaranya yang bisa melindungi mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata membina mualaf ini luar biasa usahanya. Kita kira segampang setelah menjalankan, mengucapkan dua kalimat syahadat dan selesai. Rupanya banyak problemnya. Ada yang suaminya seperti itu, istrinya mengamuk, adanya istrinya masuk Islam, suaminya marah-marah, kemudian mau membunuh, memukul. Demikian juga seorang anak diancam sama orang tuanya, dikucilkan dari keluarga. Banyak yang permasalahan yang timbul di sana. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya kan gampang kalau kita tak mau mempermasalahkan masalah agama ini. Hak individu kita masing-masing. Hanya saja kita sebagai penganut Islam ini harus istiqomah. Jangan pula karena ditawari sesuatu, karena ada iming-iming sesuatu, lalu kita tinggalkan agama kita itu. Ini orang yang tidak istiqomah. Kadang-kadang kalau saya selalu menyampaikan, saudara-saudara kita yang non-muslim pindah ke agama Islam itu beruntung. Kenapa mereka beruntung? Dulu mereka mengakui Isa Al-Masih itu, walaupun mereka mengatakan bukan Nabi dan Rasul saja, tapi juga termasuk Tuhan. Artinya mereka akui dalam Islam juga diakui siapa Nabi Isa itu. Hanya saja Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tak ada ruginya. Nah, tapi kalau orang kita pindah agama, itu ruginya sudah dunia akhirat. Jadi dalam konteks ini sekali lagi kembali kita kepada kajian hadis ini, orang yang membunuh kemudian seorang muslim atau orang kafir tidak bisa saling mendapatkan harta warisan. Jadi jelas konteksnya dalam pembagian harta warisan. Sampai di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena sudah habis materi kita, nanti kita akan kembali kepada kitab rujukan kita Safinatul Majah, karena ini kan banyak hadis-hadis yang berkenaan tentang baik itu setelah meninggal dunia maupun harta yang ditinggalkan setelah meninggal dunia. Maka kita ambillah kitab Ushul Sunnah, salah satu kitab hadis. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Silakan. Misal orang tua kita meninggal, tapi tidak ada mau diwariskan, anaknya ada 5, meninggal 2, tinggal 3, macam mana itu Ustaz? Pak Ustaz, ada orang tua yang punya anak 5,
kemudian anaknya tinggal 3, Ya. 2-nya sudah mendahului sebelum orang tuanya meninggal, seperti itu. Sudah meninggal dia orang tua dulu Ustaz. Orang tua dulu meninggal, sudah itu anaknya tinggal 2. Jadi orang tua tadi ini tidak ada mahar warisan, macam mana cara pembagian itu Ustaz? Oh, orang tuanya tidak ada menyampaikan tentang ahli waris. Jadi begini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, permasalahan waris ini karena sudah ditetapkan dalam hukum syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka sekalipun orang tua tidak menyampaikan, maka tetap dijalankan permasalahan waris itu. Misalnya meninggal bapak kita, misalnya bapak saya meninggal, ketika bapak saya meninggal itu selesaikan fardu kifayahnya, sudah. Ada nggak hutang? Ternyata ada, bayarkan dari hartanya kalau dia punya harta. Ada nggak wasiat? Ada, sampaikan, keluarkan wasiatnya. Sudah selesai semua, maka sisa dari harta peninggalan orang tua saya ini, bapak ini, hendaklah dibagi sebagai bagian daripada waris. Siapa yang mendapatkan? Ternyata ibu saya masih hidup, maka ibu saya dapat dan anak-anak. Nah, kalau di pengadilan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya dibagi 2 dulu. Jadi kalau 1 miliar misalnya sisanya, berarti itu 500 juta itu khusus kepada ibu saya. 500 jutanya nanti akan dibagi kepada anak-anak dan termasuk ibu saya tadi dapat juga. Itulah yang ditanyakan kemarin dengan istilah harta gonung ini. Jadi di pengadilan dia akan dibagi 2. Pak Ustadz, bagaimana kalau mau dibagi semua? Rata saja dibagi. Kalau ibunya ikhlas, ya silakan. Nah, sekarang bapak sudah meninggal dunia, berarti harta peninggalan bapak ini sudah menjadi yang haknya ibu, sudah menjadi milik ibu, yang hak anak-anak sudah menjadi milik anak-anak. Kemudian meninggal pula ibu, maka ketika ibu meninggal, sisa dari harta yang peninggalan ibu ini akan dibagi kepada anak-anak. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mesti pembagian waris itu sudah meninggal semua. Yang ada di masyarakat kita kan tidak. Tak usah kita bagi waris apa, emak masih hidup. Kalau yang meninggal emak, kata anaknya, tak usah kita bagikan. Memang emak sudah meninggal, jadi bapak kita masih hidup. Ini yang salah. Sebab kalau sudah sohibul mal yang punya harta itu meninggal dunia, itu bukan lagi harta dia, sudah menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi dalam kasus tadi mestinya, Pak, siapapun yang duluan meninggal maka mesti dibagi. Jadi jelas, yang ini sudah menjadi hak ini, yang ini sudah menjadi hak. Maka mungkin pernah saya sampaikan, kadang-kadang yang paling banyak memakan harta anak yatim itu, mohon maaf, kalau tidak benar-benar itu bukannya orang lain. Meninggal suami, tentu kan istri. Karena belum dibagikan harta warisan ini, maka kadang-kadang yang menghabiskan harta anak yatim itu bisa jadi istri. Berdosa. Karena ada hak anak-anaknya di sana. Pak Ustadz, anak saya masih kecil-kecil, ya boleh, dia rawat saja. Kalaupun ada kebun hasilnya boleh, ibu ini memakannya, menikmatinya, mengambil hasilnya boleh, tapi tidak serta-merta habis semuanya. Lalu setelah anak ini sudah besar baru diserahkan. Ini harta peninggalan bapak. Saya selama ini, kata ibunya, hanya merawatnya saja. Lalu orang bertanya, kok dari mana kau tahu? Saya selalu ikut pengajian Ustaz. Ini enggak merasa suaminya meninggal, dikuasailah semua hartanya sampai habis. Menikah pula dia dengan orang lain, laki-laki itu menikmati pula itu. Banyak kan dosanya. Padahal anak-anaknya ada hak terhadap harta peninggalan bapak. Jadi harusnya seperti itu, Pak. Kecuali apa yang saya tanyakan tadi, misalnya bapaknya masih hidup, anaknya 5. Lalu 3 di antara anaknya masih hidup, anak yang 2 ini sudah meninggal dunia, bapaknya masih hidup. Lalu ketika bapaknya meninggal, apakah anaknya yang sudah meninggal ini mendapatkan harta waris? Mestinya mendapatkan. Tapi karena dia sudah meninggal, maka yang mendapatkan bukan lagi bapaknya, tapi anak dari yang meninggal. Ya, kalau yang meninggal tadi misal orang tua saya, kalau saya duluan meninggal berarti anak saya, cucu dari orang tua saya ini mendapatkan bagian saya. Itu disebut dengan ahli waris pengganti. Anak saya tadi menggantikan posisi saya. Berarti Pak Ustaz,
Iya, karena tapi dengan catatan tadi saya ini meninggal duluan dari bapak saya. Begitu. Kalau bapak saya yang duluan meninggal, nah seperti kami ada 5 saudara. Di atas saya ini sudah meninggal, pas di atas saya. Ketika dia meninggal, bapak sama ibu belum meninggal. Nah, saat bapak meninggal dunia, maka dia mendapatkan, tapi yang mengambil harta waris ini bukan pula almarhum diserahkan pula kuburnya, tidak, tapi anaknya. Ini disebut dengan ahli waris pengganti. Terbuka Ustaz. Gimana? Jadi terbuka. Ya, Porsinya sama Ustaz. sama. Porsi anak ini, almarhum ini, Yang dapat itu porsi Iya. dengan bapaknya sama ya. sama. Jadi Tidak ada. pembagian itu Ustaz harus sama yang hidup tadi itu, yang sama anak-anak itu. Iya, Yang karena meninggal. dia mengambil porsi anak, bukan karena hidup dan mati yang porsi anaknya. Ya. Misalnya laki-laki 1/2, berarti sama, tinggal dibagi saja. Kalau dia 2 orang berarti 1/2 dibagi 2. Gitu. Tidak ada bedanya. Kayak itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah disebut dengan ahli waris pengganti. Jangan pula, itu kan sudah meninggal berarti berkuranglah. Enggak, harus ada jatah dia. Siapa yang mendapatkannya? Begitu adilnya. Jadi kalau ada orang bilang hukumnya Allah tak adil, salah. Seadil-adilnya sudah Allah tentukan tentang waris. Kalau tidak ada orang tua kita ahli wariskan, jadi macam mana tuh Ustaz? Jadi kan yang hidup kan ada 3 tadi saya bilang, Iya. yang 2 udah meninggal. Tapi orang tua saya ini nggak ada ahli wariskan yang sama kami beli kami lah. Macam mana nanti cara membagikan guna gini? Mesti anak-anaknya duduk bersama, dihitung harta itu. Walaupun orang tua kita tak menyampaikan, Ya. mesti Udah. duduk bersama. Ini bapak sudah meninggal. Bapak memang tak pernah, walaupun dia tak pernah, tapi hukum sudah menetapkan itu. Maka agar misalnya ibu masih hidup, agar ibu ini tak berdosa, ibu ini kumpulkan anak-anaknya, bagilah harta waris itu. Karena saya takut pula nanti saya makan hak-hak kalian. Ini luar biasa kalau ibunya paham tentang agama kan. Saya akan mengambil itu hak saya. Kalau memang hak anak-anak silakan ambil, kata ibu. Kalau ibunya rajin ikut pengajian paham. Begitu. Jadi walaupun dia tidak menyatakan bagi, tetap kalau sudah meninggal dunia, hukum sudah menetapkan, syariat sudah menetapkan itu menjadi hak ahli waris untuk membagikan harta warisan. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi setiap aktivitas kita dan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum